Shalom saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu kembali dalam program Sapa Jemaat hari ini. Mari kita belajar firman Tuhan dari yang tertulis di Filipi 3 ayat 10, dikatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita punya kehendak. Ada kehendak yang berasal dari diri sendiri dan ada kehendak yang berasal dari Allah yang telah tinggal di dalam roh kita. Surat Paulus untuk orang-orang kudus di Filipi ini juga ditujukan kepada kita orang-orang percaya Tuhan Yesus Kristus. Maka kehendak kita harus diselaraskan dengan kehendak Kristus, karena Kristus telah mendapatkan dan menawan kita. Pengenalan akan Allah membuat kita mampu menghadapi segala perkara hidup tanpa menyalahpahami Tuhan. Saudara-saudariku, melalui ayat ini apa yang harus kita kehendaki? Yang pertama ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 3 ditulis bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati telah melahirkan kita kembali. Artinya Allah menaruh benihnya di dalam diri kita, sehingga dengan benih itu kita berkuasa untuk menolak perbuatan dosa. Dan yang kedua adalah dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudariku, walau kita belum ada pada saat Yesus mengalami penderitaan, tapi kita orang-orang percaya telah ikut terhisap dalam penderitaannya. Kita menderita karena dunia tidak suka kepada kita yang setia mengikut Tuhan. Yesus bilang gini dalam Yohanes 12 ayat 24. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah. Saudara-saudariku, jadi orang yang mengalami kebangkitan harus lebih dahulu melewati dan mengalami apa yang namanya penderitaan dan kematian. Penderitaan dan kematian seperti apa yang harus kita lewati? Penderitaan karena kita tidak lagi mengikuti kesenangan diri sendiri. Mati terhadap dosa, mati terhadap keinginan diri sendiri, dan mati terhadap segala sesuatu yang tidak berasal dari Allah. Saudara-saudariku, ketika kita berkata seperti ini, saya mau pergi jalan-jalan, pengen senang-senang, puas-puasin diri sendiri, menikmati hidup lah. Menikmati hidup dengan uang saya. Gak salah dong, ini kan uang hasil jerih lelah saya. Toh tidak ada orang lain yang saya rugikan. Saudara-saudariku, dalam hal ini kita tidak memandang bahwa tujuan hidup kita adalah Kristus. Dengan mengenal Allah, kita mampu membedakan apa kehendak Allah dan apa kehendak diri kita sendiri. Misalnya dulu kita suka nonton drakor seharian. Anak-anak remaja main game berjam-jam. Anak-anak muda nongkrong gak jelas. Sampai kita lupa menikmati firman Tuhan. Dan Allah mengubah pola pikir kita. Yang dulu kita anggap keuntungan, tetapi sekarang menjadi rugi dan melepaskan semua kesukaan itu karena menganggapnya sampah. Oleh karena apa? Oleh karena pengenalan kita akan Kristus. Saudara-saudariku, kita menderita karena kesenangan semu itu tidak lagi kita miliki. Tapi percayalah, penderitaan itu tidak akan lama, karena kita pun akan menganggap semuanya itu tidak berguna. Maka saudara-saudariku, marilah kita mengerjakan segala sesuatu yang adalah untuk kepentingan Tuhan kita. Maka Filipi 3 ayat 11 dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita beroleh kebangkitan bukan hanya masa nanti pengangkatan atau ketika sangkakala Allah berbunyi. Tetapi saat ini pun dengan adanya kehendak mengenal Kristus, mencari wajah Tuhan, menikmati firman-Nya, bersekutu dengan Tuhan terus-menerus, hidup kekal kita ditambahkan. Inilah kebangkitan itu. Oleh pengenalan akan Allah,
kita dibaharui dari hari ke hari, menjadikan kita semakin segambar, semakin serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.